Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Merina Aulia dengan NIM 0307221022. Saya adalah mahasiswi jurusan Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya di sini akan menjelaskan mengenai karya tulis ilmiah saya yang berjudul Dampak Wabah Corona pada Pendidikan. Wabah penyakit coronavirus pada tahun 2019 atau wabah COVID-19 yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 telah menyebar secara global dan menjadi pandemi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk sistem pendidikan. Seiring dengan meluasnya penyebaran virus COVID-19 tersebut, banyak negara di seluruh dunia telah mengambil langkah-langkah pencegahan dan pengendalian, termasuk pembatasan perjalanan, pembatasan sosial, maupun penutupan sekolah. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan intinya, yaitu menurut pasal 20 Undang-Undang tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pembelajaran adalah interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Pada dasarnya, belajar merupakan interaksi antara siswa dengan lingkungannya yang mengarah pada perubahan tingkah laku menjadi lebih baik. Selama pembelajaran, tugas utama guru adalah mengelola lingkungan belajar sedemikian rupa sehingga mendukung perubahan perilaku siswa. Pembelajaran yang panjang mengacu pada suatu proses pembelajaran yang melibatkan waktu yang lebih lama dari biasanya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Biasanya, pembelajaran yang panjang terjadi ketika topik atau materi pembelajaran membutuhkan lebih banyak waktu untuk dipahami atau dipelajari secara mendalam. Lalu, ketika terjadi pandemi 19, maka diberlakukan pembelajaran jarak jauh atau online atau daring yang merupakan singkatan dari rumah masing-masing. Pembelajaran jarak jauh atau online memang telah ada sebelumnya, namun perubahan ini menjadi lebih mendesak dan luas dalam skala global akibat wabah COVID-19. Sistem pembelajaran ini tidak hanya menuntut siswa untuk memiliki akses ke teknologi dan koneksi internet yang andal, tetapi juga mengharuskan mereka untuk memiliki keterampilan dan motivasi yang tinggi dalam mengatur waktu, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran mereka sendiri. Pembelajaran online yang panjang pada umumnya terjadi ketika materi pembelajaran membutuhkan waktu ekstra untuk pemahaman yang mendalam, latihan yang lebih intensif, dan pengembangan keterampilan yang kompleks. Dalam hal ini, siswa atau peserta pembelajaran diberikan waktu yang cukup untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran secara online, mempelajari materi dengan lebih mendalam, dan mengasah keterampilan yang terkait. Namun, penting juga untuk mencatat bahwa pembelajaran online yang panjang juga membutuhkan perencanaan yang cermat, pengelolaan waktu yang efektif, dan dukungan yang memadai agar siswa atau peserta pembelajaran tetap terlibat dan termotivasi dalam proses pembelajaran jarak jauh yang berkepanjangan. Saat menggunakan e-learning dalam sistem pembelajaran online atau jarak jauh, siswa dan guru terkadang menemui berbagai kendala, seperti guru tidak menawarkan mata pelajaran, kemudian menggantinya dengan tugas lain. Hal ini sangat disayangkan oleh para siswa karena guru memberikan tugas dengan lebih banyak. Masalah lain dengan sistem pembelajaran online ini adalah akses informasi yang dibatasi oleh sinyal yang menyebabkan keterlambatan dalam mengakses informasi. Siswa terkadang kehilangan informasi karena isyarat yang tidak memadai. Hal ini menyebabkan mereka terlambat dalam menyerahkan tugas yang telah diberikan oleh guru. Belum lagi,
Banyaknya tugas yang diberikan kepada siswa yang direview oleh guru membuat ruang penyimpanan perangkat semakin terbatas. Penggunaan pembelajaran online juga membuat guru mempertimbangkan kembali model dan metode pembelajaran yang digunakan. Pertama, guru menyiapkan model pembelajaran yang akan digunakan. Setelah itu, model pembelajaran harus diubah kembali. Sebagai penunjang kelas online, ada beberapa aplikasi yang dapat kita gunakan, seperti aplikasi Zoom, Google Classroom, lalu ada media-media sosial seperti YouTube dan juga WhatsApp. Ruang-ruang tersebut dapat kita manfaatkan secara optimal sebagai sarana untuk melaksanakan pembelajaran. Misalnya, di ruang kelas, dengan bantuan media online, siswa dan guru semakin mengontrol kemampuannya dalam menggunakan teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugas siswa juga dapat menimbulkan kreativitas siswa dalam lebih mengembangkan pengetahuan yang ada. Dengan menggunakan metode pengajaran guru yang berbeda, mereka dapat menciptakan produk pembelajaran yang kreatif yang mendorong pemikiran melalui analisis mereka sendiri tanpa menyimpang dari topik yang telah diberikan oleh guru. Adanya pandemi COVID-19 juga memberikan pembelajaran lain. Belajar di rumah dapat membantu orang tua lebih mudah untuk membimbing dan memantau pembelajaran anaknya di rumah. Ini mengarah pada komunikasi yang lebih intens dan hubungan yang lebih dekat antara anak dan orang tua. Orang tua dapat memberikan bimbingan secara langsung kepada anak tentang konten pembelajaran yang mereka belum pahami. Meski pandemi COVID-19 telah mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia, namun di balik itu semua ada hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik. Pemerintah melacak pembelajaran online atau jarak jauh sehingga Anda dapat melakukannya, memberikan manfaat yaitu meningkatkan kesadaran bagaimana menghadapi perkembangan teknologi saat ini dan memecahkan permasalahan dalam proses pendidikan di Indonesia. Dan untuk mengatasi tantangan dalam pembelajaran jarak jauh, beberapa solusi telah diidentifikasi. Diperlukannya peningkatan akses terhadap teknologi dan pelatihan bagi guru, pengembangan strategi pembelajaran online yang efektif, serta dukungan psikososial yang memadai bagi siswa. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi dampak wabah COVID-19 pada pendidikan. Lalu, kesimpulannya, wabah COVID-19 telah mengubah lanskap pendidikan secara dramatis. Pembelajaran jarak jauh memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil belajar, kesenjangan digital, aspek sosial dan emosional, serta kualitas pendidikan secara keseluruhan. Namun, dengan upaya kolaboratif dan implementasi solusi yang tepat, kita dapat mengatasi tantangan ini dan memastikan pendidikan yang berkualitas bagi siswa di masa depan. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai dampak wabah COVID-19 pada pendidikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.